Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila S dengan NIM 21120035. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir ujian semester untuk memenuhi nilai mata kuliah dasar-dasar IPS. Pertama, berbicara tentang Ayah Emil Audero tolak anaknya perkuat timnas Indonesia. Berbicara soal Kang Emil tampil di Piala Dunia, kiper 24 tahun itu memang baru memperkuat timnas Italia dengan kelompok usia. Ia belum mendapatkan panggilan untuk masuk ke tim senior, mempunyai kiper muda berbakat lainnya. Meskipun begitu, sang ayah masih pede bahwa anaknya bisa mewujudkan impian tersebut. Lagi-lagi ia kekeh bahwa Emil tidak memperkuat timnas Indonesia. Terlalu rugi katanya. Emil memang menjanjikan, ia menjadi andalan kiper di bawah Mister Gawang Sambiro. Berbicara tentang ayah Emil yang menolak anaknya perkuat timnas Indonesia, Ketua PSSI menjelaskan tidak memaksa pemain tersebut untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Itu semua tergantung dari kemauan sang ayah. Meskipun pada dasarnya Indonesia berharap Emil Audero dapat memperkuat timnas Indonesia dan mengharapkan bisa bergabung agar timnas Indonesia lebih baik lagi. PSSI mendapatkan 4 rekomendasi pemain keturunan Sim Taeyong yang dan terbuka untuk Emil, tetapi tidak memprioritaskan, kata Hasan Abdul Ghani, anggota Komite Eksekutif PSSI. Dan kini timnas Indonesia sudah lolos ke Piala Asia 2023. Komentar ayah Emil tentang Indonesia yang tidak mampu berlaga di Piala Asia sudah terpatahkan. Menurut saya, perbaiki dulu pemain timnas Indonesia dan tidak perlu memaksakan. Masih banyak pemain berbakat di Nusantara. Dan semoga PSSI kedepannya lebih baik lagi dan mencetak kader-kader sepak bola yang mumpuni dan bisa mengangkat Indonesia ke level dunia. 2. Membahas tentang BLT, bantuan langsung tunai yang tidak tepat sasaran dan bagaimana menanggapi hal tersebut menggunakan sudut pandang HAM. Menurut saya, BLT tahun 2022 masih disediakan untuk warga miskin dan miskin yang ekstrim, belum dapat jaringan pengamanan sosial dari pemerintah untuk suatu tingkatan, juga bagi keluarga miskin akibat COVID-19. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perilaku khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama gunanya mencapai persamaan dan keadilan. Menurut Gede Syam menjelaskan, sampai saat ini frekuensi data untuk penyeluruhan BLT sudah ada ketentuannya. BLT diberikan dengan kriteria yang dibuat oleh Kementerian Sosial Kemensos, bahwa penerimaan BLT kabupaten atau kota adalah warga yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial dari DKTX yang ada. Sebagian besar sudah dilokasikan lawan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Garis juga menambahkan validasi dan rekomendasi dengan pemerintahan pusat serta pemerintahan provinsi juga terus dilakukan mengenai BLT, khususnya untuk warga yang diputus hubungan kerja atau PHK dan dirumahkan. Mengingat pemerintahan provinsi juga mempunyai program yang sama, sehingga tidak terjadi penerimaan bantuan ganda. Dalam peraturan Menteri diatur mengenai hal ini. Kementerian Provinsi juga sudah mengatur sisanya kabupaten objek yang sama sehingga tidak ada kedobelan. 3. Pendapat saya mengenai pelanggaran HAM di Timor Leste tahun 1999 dilakukan demi kedaulatan negara. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya, asal kegiatan tersebut tidak bertanggung jawab dengan hukum internasional. Bocoran laporan hasil KKP pelanggaran HAM Barat
199, kedua negara lakukan kesalahan. Pemerintahan Indonesia dan Timur Leste harus memikul tanggung jawab aksi kekerasan dan kasus pelanggaran HAM Barat di Timur Leste pada tahun 1999 silam. Kesimpulan itu diambil dari faktor dokumen yang diambil dari setelah fakta dan dokumen ditelah Komisi Kebenaran dan Persahabatan KKP Indonesia. Kesimpulan itu memang belum dilansir oleh KKP, namun wartawan telah mendapatkan intisari laporan akhir KKP. Beberapa bentuk kejahatan, salah satunya kejahatan terhadap kemanusiaan secara meluas dan sistematik terhadap penduduk sipil. Jenis tindakan kekerasan tersebut adalah pembunuhan, deportasi atau pemindahan paksa penduduk, penahanan ilegal, kekerasan seksual, penghilangan paksa, perbuatan tidak manusiawi seperti penghancuran dan pembakaran harta benda. Kekerasan tersebut diarahkan terhadap warga sipil seperti kekerasan fisik, pemaksaan, ancaman, intimidasi, ataupun penghilangan kemerdekaan fisik warga sipil yang diserang oleh dalam jumlah yang cukup untuk menunjukkan bahwa penyerangan tersebut tidak hanya ditunjukkan terhadap per orang sipil dalam jumlah sedikit, terbatas ataupun terpilih secara acak, namun sekelompok orang yang